Halo Sobat Next Level, di video kali ini kami ingin membahas atau menyajikan analisa dan trading plan untuk bulan Juli 2022 berdasarkan analisa seasonality di saham LQ45 dan nanti akan kita tambahkan pendukung dari sisi teknikal sedikit teman-teman ya. Oke, jadi kami tidak menggunakan fundamental di sini karena kami pasti akan selalu melakukan cut posisi di akhir bulan, baik itu profit ataupun rugi ya, sehingga kami hanya memastikan bahwa pada saat kami melakukan cut posisi itu sahamnya liquid, sehingga dari kami memilih saham LQ45. Jadi dari 45 saham yang ada di indeks ini itu kita analisa dan sudah ketemu ada 6 saham yang berpotensi naik di bulan Juli 2022 dan nanti kami akan memberikan analisanya dan terakhir kami akan memberikan trading plan yang akan kami eksekusi di akun yang sudah kami buat khusus untuk seasonality ya. Nah, nanti akhir bulan kami akan update apakah hasilnya profit atau minus dan nanti kita akan juga akan menyajikan lagi seasonality untuk bulan Agustus 2022. Nah, nanti teman-teman bisa mengikuti channel ini supaya mengerti apakah analisa seasonality ini profitable atau tidak. Oke, kita akan mulai aja langsung ke 6 saham yang sudah kami analisa dan berpotensi naik di Juli 2022. Yang pertama adalah saham ANTM. Ya, jadi ini bulan Juli sudah minus teman-teman ya, karena tanggal 1 sudah lewat ya, tanggal 1 sudah lewat, besok Senin itu sudah hari kedua di bulan Juli, sehingga ini sudah keduluan dulu harganya ya, nggak apa-apa teman-teman ya, terlambat 1 hari kerja. Oke, kita akan paparkan bagaimana analisa dari kami ya, sangat sederhana teman-teman ya. Jadi saham ANTM ini memiliki potensi kenaikan dalam 10 tahun terakhir itu adalah 70% ya, 70% posibilitasnya adalah naik. Kemudian jika ternyata salah, kesalahan yang paling buruk adalah kita bisa minus 30% ya. Jadi ini resiko yang harus kita catat teman-teman ya, untuk kita kelola nantinya. Kemudian secara teknikal ya, saat ini ANTM sedang turun ya, turun tajam di garis support, berhenti tepat di garis support, dan ini ada kemungkinan akan melanjutkan penurunan atau memantul. Ya, kita nggak akan tahu apakah akan turun atau naik ya. Yang kita analisa adalah kalau turun seberapa dalam turunnya, kalau naik akan seberapa tinggi naiknya. Ya, kalau misalnya turun, ini berpotensi untuk ke 1260 atau minusnya cukup dalam 27,8%. Kalau memantul, dia ada 2 kemungkinan, yaitu di garis resisten yang pertama yaitu plus 12% dan resisten yang kedua plus 26% kalau sampai ke sini teman-teman ya. Jadi tadi secara resiko di ANTM di secara seasonality itu resiko paling buruk adalah minus 30%, sedangkan di technical paling buruk adalah minus 27,8% di bulan Juli. Sehingga ini mirip-mirip teman-teman ya. Jadi ini resiko yang harus kita catat untuk kita kelola nantinya untuk menjadi sebuah trading plan. Oke, kira-kira seperti itu cara analisa dari kami yang sangat sederhana. Dan ini saham berikutnya adalah Bank BCA. Juga sama, memiliki probabilitas 70% dengan resiko dari seasonality 2,9%. Kemudian dari technical minus resikonya adalah minus 3,43% teman-teman ya. Kemudian saham yang ketiga yaitu KLBF. KLBF ini memiliki chance atau posibilitas naik 80%. Nah, dengan resiko paling tingginya adalah minus 10%. Kemudian secara teknikal ini minus 6% teman-teman ya, di garis support yang paling bawah karena ini sudah berada di top ya, sudah memantul dari resistennya ya, minus 6%. Kemudian saham TINS memiliki probabilitas naik 70% dan ini sudah minus ya, harganya di hari kerja pertama bursa di bulan Juli, sehingga ini menguntungkan buat kita ya teman-teman ya. Siapa tahu ini berbalik naik, kita jadi sudah menang langkah dulu min 4%. Ya, kemudian resiko paling tinggi adalah 14,79%. Ya, secara seasonality dan secara teknikal resikonya paling
tinggi adalah 9,5% atau garis support berikutnya. Ini tepat di garis support teman-teman ya. Kita nggak tahu, sekali lagi kita nggak tahu ini akan naik atau turun. Yang kita analisa adalah seberapa tinggi kalau naik dan seberapa dalam kalau turun. Ya. Kemudian yang kelima adalah saham Telkom. Ya, saham Telkom ini 80% chance-nya untuk naik dan satu ini netral teman-teman ya. Satunya netral. Potensi terburuknya adalah hanya pernah satu kali minus ya, selama bulan Juli berturut-turut hanya satu kali minus dan itu minusnya 4,8%, sehingga kita akan catat sebagai risiko yang akan kita kelola. Secara teknikal juga min 3% teman-teman ya, dan bisa up ke 4,3%. Ini tepat di garis support atau resisten teman-teman ya. Kemudian yang keenam adalah WSKT atau waskita. Ya, di bulan Juli dia memiliki probabilitas naik 70%. Ya, dan ini 2022 sudah minus, namun memang 2 tahun berikut sebelumnya ini minus-minus ya, setelah berturut-turut naik nih teman-teman ya, nggak pernah loss. 2020 sejak Covid ini loss terus teman-teman ya, tapi ini 2021 sudah kecil ya minusnya di bulan Juli. Nah, ini kita sudah mendapat keuntungan karena kita telat masuk tapi ternyata harganya turun ya teman-teman ya. Jadi kita bisa dapat harga lebih murah daripada harga closing di bulan Juni. Ya. Oke, ini resiko tertinggi adalah di minus 12% teman-teman ya. Dan secara teknikal tertingginya adalah minus 10%. Ya, kira-kira itu saja secara cepat teman-teman ya, karena sama semua caranya. Nah, kemudian kita akan masukkan ini ke dalam sebuah trading plan. Ya, ini adalah bulan Juli teman-teman ya. Ini ke 6 saham tadi yang kita sudah bahas, ini sudah kita catat semua, chance-nya semuanya 70, 80, 70. Oke, resikonya secara seasonality, ini ada paling tinggi adalah ANTM, kemudian reward kita nggak usah pikirin lah ya. Technical, secara technical resiko, ternyata Bank BCA secara resiko lebih tinggi di technical, jadi kita ambil yang paling tinggi teman-teman ya. Jadi secara resiko kita selalu ambil yang terburuk. Ya, kemudian bagaimana kami membuat trading plan? Kita membuat trading plan ini per saham, kita batasi resikonya yaitu hanya Rp50.000 per saham. Karena akun yang sudah kami siapkan itu hanya modalnya 5 juta teman-teman ya. Modal 5 juta, nanti kita akan lihat berjalannya waktu apakah modal itu akan minus atau akan plus. Ya, dari kami juga belum tahu teman-teman, tapi kita akan coba aja apakah ini profitable atau tidak. Ya. Maksimum resiko adalah 50.000 semua ya. Jadi sehingga kalau misalnya salah semua ya jelek-jeleknya ya teman-teman ya, kita rugi 300.000 ya, sejelek-jeleknya. Ya, tapi apakah bisa lebih? Ya bisa kalau misalnya ternyata resiko yang sudah kita ambil secara maksimal ini ternyata tembus lagi. Ternyata ini ada rekor lagi ya, rekor baru lagi minus 50% gitu ya. Ya itu bisa aja lebih buruk teman-teman ya, tapi minimal kita ada pembatasan ya. Oke, kemudian bagaimana cara hitungnya? Maksimum resiko 50.000. Sedangkan resikonya itu paling parah adalah 30%. Sehingga berapa kita akan masuk ke saham ini itu 50.000 dibagi 30%. Sehingga kita akan ketemu angka Rp166.000. Dengan harganya kita akan masuk di harga 17.50. Karena ini closing price-nya di bulan Juni 1.800 dan harga sekarang ini sudah di bawah teman-teman. Jadi kita sudah untung sedikit ya. Kita akan ambil masuk satu lot ya, karena minimal beli satu lot ini 0,95 lot. Kita akan ambil satu lot Antam di harga 1750. Demikian juga BCA ya, karena saya hanya ingin rugi maksimal 50.000 dan kerugian paling besar adalah 3%, 3,5%, maka saya 50.000 dibagi 3,5%, hasilnya adalah 1,4 juta. Harga BBCA masih sama dengan harga closing bulan lalu 7250, jadi kita akan masuk 7250, 1,4 juta, itu kita belinya adalah 2 lot ya. Dan seterusnya teman-teman ya, KLBF juga sama, 50.000 kita bagi 10% jadinya 500.000 harganya. Nah ini kalau ini teman-teman kita ngantri ya, closing price-nya di 1660 ya, tapi harga saat ini sudah naik nih, udah lebih tinggi daripada harga closing bulan lalu. Kita tentu pengen dapat harga yang bulan lalu dong. Kita akan antri 3 lot di harga 1660 ya, 1660. Kita akan antri di sini, apakah dapat atau enggak? Ya kita nggak tahu. Kalau misalnya nggak dapat ya sudah ya. Jadi kita nggak maksain untuk masuk ya. Kalau memang setelah kita ngantri nggak dapat selama sebulan ya udah, berarti memang mungkin belum saatnya masuk gitu ya. Ketinggalan kereta.
Oke, Tins juga sama, kita sarannya seperti itu. Dan ini yang kita ada 2 yang antri teman-teman ya, yaitu saham KLBF dan Telkom. Ya, Telkom kita ngantri di 4.000 aja, harganya masih 4.020. Sebesar ini kalau 2,6 saya bulatkan ke atas 3 teman-teman ya. Ya, ini 7,6 saya bulatkan ke atas jadi 8 lot. Sehingga total dana yang dibutuhkan ya sekitar mungkin 4 juta kalau ini di up ya. Mungkin 4 jutaan. Nah, modalnya yang kita berikan di akun khusus seasonality kan cuma 5 juta. Ya, jadi masih cukup lah ya. Oke, kira-kira itu teman-teman ya. Akhir bulan Juli, kami akan mengupdate lagi hasilnya. Ini besok hari Senin kita akan input semua trading plan ini ke akun khususnya. Kemudian nanti akhir bulan kita akan lihat apakah profit atau minus, dan sekaligus kita akan membahas plan untuk bulan Agustus 2022 dengan cara yang sama. Oke, sekian dulu dari kami teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga bisa memberikan inspirasi. Buat teman-teman yang suka dengan channel kami, bisa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ke teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Salam cuan buat kita semua.